Perkenalkan, nama saya Tika Sofianti dari Prodi Sarjana Gizi Universitas Kusuma Wisada Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Doris Rahmat. Video ini akan membahas mengenai bahaya korupsi dan juga upaya pemberantasan korupsi. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatannya mengenai pengertian korupsi, salah satunya suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, birokrasi, ekonomi, dan individu. Yang pertama yaitu bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat sehari-hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, tidak ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan masyarakat. Yang kedua yaitu bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di mata publik. Keadaan yang demikian akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Yang keempat yaitu bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi, seperti untuk penyuapan pejabat agar mendapatkan izin. Yang kelima yaitu bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatkannya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuk, maka prinsip dan birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Yang pertama yaitu membentuk lembaga yang independen yang khusus mengenai korupsi. Yang kedua yaitu memperbaiki kinerja lembaga pengadilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Yang ketiga yaitu memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Yang keempat yaitu revolusi pelayanan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.